Halo guys, balik lagi di Buyek Channel. Kali ini kita kedapatan TV LCD model 32LK311 yang mengalami permasalahan pada blok powernya itu mengalami short ya guys. Atau gejalanya apabila TV dihidupkan maka listrik akan trip guys. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan coba mengukurnya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat saya ukur dengan menggunakan kalibrasi ohm di soket listrik PLN-nya. Oke, dia menyimpang. Kita coba ganti dengan sisi yang berbeda, menyimpang keduanya guys. Jadi jelas short di bagian power. Dan di sini saya ukur di bagian diodanya juga short ya guys. Jelas terlihat ya. Tapi apabila saya ukur di kapasitor yang 400 voltnya, yang kapasitor besar bisa kalian lihat apabila saya balik nih yang ada di saya tunjukin tadi, yang besar dia bentuknya saya ukur di bagian sini. Oke, itu menyimpang. Dan satunya lagi tidak. Berarti dia terjadi short di bagian primer ya, sebelum dioda breaknya. Karena saya ukur di sini input dari diodanya yang short, tapi kalau di kapasitornya dia tidak ya. Jadi kemungkinan besar kecurigaan saya mengarah pada dioda ini guys. Di sini saya akan coba membuka diodanya guys, dioda breaknya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat diodanya ini dia dibaut dipendingin, berfungsi untuk mendinginkan dioda dari panas. Di sini saya akan buka baut pengunci diodanya karena kecurigaan saya pertama mengarah kemungkinan terjadi short pada dioda bridge ini ya, karena ada short di area power sehingga mengakibatkan TV trip saat dicokkan. Ini masih analisa awal. Jadi coba kita cek dulu indikasi-indikasi komponen yang kemungkinan rentan terjadi short guys. Bisa terjadi short di dioda, di IC dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba cari di mana letak permasalahan ini guys. Kita harapkan semoga permasalahan di power ini ketemu ya guys. Di sini saya eksklusif menampilkan semuanya secara umum dan lengkap. Ya, ini dapat kalian lihat dioda bridge-nya sudah terlepas. Saya akan coba mengukur kembali di rangkaian power ini apakah tetap terjadi short atau shortnya sudah hilang ya guys. Coba dulu saya asingkan dulu diodanya. Saya akan coba ukur kembali jalur power pada PCB ini apakah masih short atau tidak. Sini saya atur terlebih dahulu kameranya guys, karena di sini posisinya saya sedikit sulit ya. Di sini guys saya coba mengukur kembali di rangkaian
AC code-nya tidak short. Ya, dapat kalian lihat sudah tidak short. Tidak short ya di primernya, yang sebelumnya short. Tapi di sini ada dioda, coba kita ukur juga diodanya. Apakah diodanya ini short atau tidak? Ya, dia tidak menyimpang. Turun lagi. Oke, bagus ya diodanya. Satu menyimpang, satu tidak menyimpang. Coba kita ukur dioda yang kita lepas ini memang benar short atau tidak. Jadi kalau memang short atau tidak ini kita harus teliti pelan-pelan memperbaikinya, jangan buru-buru. Karena di sini primer bridge-nya saya ukur bagus ya guys. Diodanya bagus. Oke, coba saya pastikan kembali. Ini nyimpang, nyimpang, menyimpang. Lalu kita balik, tidak menyimpang, tidak menyimpang, tidak menyimpang. Jadi kalau saya bilang dioda bridge-nya ini bagus guys, berarti ada kemungkinan permasalahan di komponen lain nih. Oke, coba saya tinggikan juga kalibrasinya. Tetap tidak menyimpang, dioda bridge-nya bagus ya guys. Jadi coba kita cari apakah ada kemungkinan permasalahan yang lain guys. Dan di sini guys, karena kecurigaan saya masih merasa PCB ini belum normal, karena dioda bridge-nya saya ukur bagus. Coba saya selidiki sekali lagi untuk mengetahui permasalahannya. Di sini AC code-nya sudah tidak short, tetapi di bagian outputnya malah short nih guys. Jadi tadi sebelumnya primernya sebelum dioda, sekarang setelah dioda yang short. Dapat kalian lihat, saya lakukan dengan kalibrasi ohm kali 1, PCB mulai menyimpang ya guys, dua-duanya. Jadi di sini PCB-nya masih bermasalah, dan permasalahan yang kita curigai tadinya dioda bridge-nya ternyata belum itu ya guys. Kita coba lagi selidiki di mana permasalahan pada PCB ini. Jadi apabila saya mengurut jalur dari PCB ini, ada yang mengarah ke sebuah MOSFET power ya guys. Jadi di sini saya akan mencoba melepas bebannya atau melepas MOSFET-nya. Dapatkan lihat. Setelah saya lepas, jelas ya guys, shortnya hilang guys. Tadi sebelumnya kalian bisa lihat dia menyimpang, sekarang sudah tidak. Di situ ada sebuah MOSFET yang coba saya akan perjelas nomornya ya guys. Jadi guys, apabila saya perhatikan di sini nomornya 18NM60N ya. Jadi di sini dia 13 ampere 600 volt. Itu artinya biasanya sih kalau untuk MOSFET. Intinya dia bekerja pada ampere 13. Oke, di sini memang agak sulit karena tulisannya sangat halus ya guys. Yang pastinya saya curigain shortnya itu udah jelas kita ukur di MOSFET ini guys. Sudah saya perdekat pun sulit untuk jelas guys. Yang pasti kalian sudah tahu ya nomornya. Apabila saya perhatikan dia 18NM60N. Bisa kalian lihat, cek datasheetnya di Google ya guys. Dan karena saya sudah mengetahui kerusakannya pada MOSFET-nya, di sini saya kembalikan lagi dioda bridge yang awalnya saya curigai rusak guys. Karena memang dioda ini rentan juga bermasalah guys. Jadi saya lepas untuk mengetahui di mana beban shortnya, ternyata ada di MOSFET ini dan ditandain dengan adanya cairan yang keluar ya guys. Di situ saya perhatikan kayak ada cairan yang keluar, menandakan MOSFET ini sepertinya sudah rusak. Jadi sini saya akan mengganti MOSFET ini. Ya, posisinya pastinya di situ ya guys. Jadi kalau saya perhatikan nomornya 18NM60N guys. Dia 13 ampere, saya akan ganti komponen ini guys. Dan di sini MOSFET MDF11N60 saya pilih menjadi pengganti MOSFET ini ya guys, yang 18NM60N. Karena di sini dia 13 ampere, yang saya ganti 11 ampere. Ya menurut saya bisa dipakai lah guys.
karena kebetulan saya tidak ada stok pada part dengan nomor ini guys. Dan di sini saya sudah mengecokkan TV-nya. Saya akan mengukur tegangan 3,5-nya sudah keluar ya guys. TV sudah tidak trip dan modulnya sudah bagus guys. Mantap ya guys. Mantap. Oke, semoga bermanfaat guys.